Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati Hari Raya Paskah. Hari ini saya ingin berbicara tentang Paskah dan belajar dari Paskah di seluruh Alkitab. Itu terdapat 75 ayat. Paskah itu berarti memperingati Yesus Kristus yang bangkit. Dan tentunya 3 hari sebelumnya Yesus Kristus telah mati. Bila kita membaca kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 dan 42, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya Paskah itu. Nampaknya ada satu hal yang aneh, karena Paskah memperingati Kristus Yesus bangkit yang sebelumnya mati. Namun dari ayat ini, Yesus itu pada waktu dia masih kecil, kanak-kanak, dia pergi merayakan Paskah. Kalau begitu, Paskah yang satu ini tentu bukan memperingati Kristus Yesus yang bangkit dan yang 3 hari sebelumnya mati, karena Kristusnya saja ikut ambil bagian untuk memperingati Paskah. Dan bila kita membaca kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, kita menemukan di sana yang berkata demikian. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus dan kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, perayaan Paskah yang tertulis di sini sebenarnya bukan Paskah yang kita maksudkan, yaitu memperingati kematian dan kebangkitan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada mulanya Paskah ini tidak ada hubungannya dengan orang Kristen. Paskah di sini tidak ada hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Dan itu adalah hari raya Paskah bagi orang Yahudi. Apabila kita melihat, membaca, mempelajari kitab suci kita, yang saya akan ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Ketika hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi kalau kita melihat ayat ini, Paskah yang dimaksudkan di sini adalah hari raya orang Yahudi, bukan orang Kristen, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apalagi bila kita membaca kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi jelas kalau kita melihat ayat-ayat ini bahwa Paskah di dalam Alkitab itu sebenarnya bukan hanya Paskah bagi orang Kristen, tapi juga ada Paskah bagi orang Yahudi. Saya ingin membacakan Yohanes pasal 11 ayat yang ke-35 yang mengatakan 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri
sebelum Paskah itu. Paskah di sini dengan jelas 3 ayat mengatakan adalah hari raya bagi orang Yahudi dan bukan hari raya bagi orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya ingin menegaskan di dalam kitab Kisah Para Rasul disebutkan di sana pasal yang kedua yang berkata demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka itu duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya menanyakan, saya bertanya, apakah Pentakosta ini hari raya orang Kristen atau bukan? Atau Pentakosta ini ada sebelum Roh Kudus itu turun? Atau apakah Roh Kudus turun baru ada hari raya Pentakosta? Bila kita mencermati ayat ini, Pentakosta di sini sebenarnya sudah ada dulu, baru Roh Kudus itu turun. Jadi ada Pentakostanya orang Yahudi dan ada Pentakostanya orang Kristen. Dan ada juga Paskahnya orang Yahudi dan Paskahnya orang Kristen. Karena itu saya ingin menyampaikan khotbah pagi hari ini yang Jumat sekarang, ingin menyampaikan tentang Paskahnya orang Yahudi. Dan besok itu saya akan lanjutkan dengan Paskahnya orang Kristen. Ada Pentakosta orang Yahudi dan ada Pentakostanya orang Kristen. Dan kali ini pasti ada hubungannya yang begitu erat. Karena ada hubungannya, maka kita perlu memahami latar belakangnya dan memahami Paskah Yahudi itu seperti apa. Dan hal itu akan memudahkan kita memahami tentang adanya Paskah Kristen. Oleh sebab itu mari kita pelajari dulu Paskah Yahudi, baru kemudian Paskah orang Kristen. Paskah orang Yahudi adalah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Paskah orang Yahudi tidak ada hubungannya dengan kematian Yesus, apalagi kebangkitan Yesus. Paskah ini berbicara tentang keluarnya nenek moyang Israel di bawah pimpinan Musa, yang disertai dengan banyak sekali mujizat-mujizat atau kejadian-kejadian aneh yang menyertainya. Tetapi satu hal yang sangat mencolok adalah terjadinya tulah-tulah. Ketika kita mempelajari tulah-tulah itu, maka sangatlah menarik bagi kita orang Kristen. Karena ada tulah nyamuk, tulah kata, tulah hujan es, dan itu bukan hanya sekedar tulah. Kenapa? Karena orang Mesir yang dikatakan kafir itu hampir semua binatang mereka sembah. Bahkan orang Mesir menyembah sungai Nil. Kalau sungai Nil itu memberikan kehidupan dan ikan dan seterusnya, maka Tuhan ubah air
sungai Nil menjadi darah, sehingga semua kehidupan di air dan ikan yang ada di dalamnya mati semuanya. Tuhan ubahkan air menjadi darah. Maksudnya adalah dewa-dewa mereka yang dari dulu dianggap memberikan kehidupan dan berkat, sekarang dibuat Tuhan menjadi mati semua. Apakah dia katak, nyamuk, lalat pikat, semua itu adalah dewa. Dan dewa yang paling tinggi dan besar di tanah Mesir adalah dewa Ra. Tetapi dari rangkaian tulah-tulah ini ada tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 adalah Tuhan membinasakan seluruh anak sulung orang Mesir dan semua hewan peliharaan mereka. Sebelum hal ini terjadi di seluruh Mesir, Tuhan melalui Musa memberikan petunjuk dan perintah supaya rumah setiap orang Israel diberikan tanda darah domba di pintu-pintu rumah Israel, yaitu darah yang disapukan, yang dikuaskan di ambang dan jenang pintu orang Israel dengan darah domba. Dan pada saat malaikat Tuhan memulaikan tulah ke-10, yaitu membunuh seluruh anak sulung di Mesir, tetapi ketika melihat tanda darah yang ada pada pintu rumah orang Israel, maka malaikat itu pun melewatinya, tidak membunuhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itulah Paskah bagi orang Israel. Mari kita membaca Keluaran pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia akan bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya, haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah di sini artinya adalah Pasah bahasa Ibrani, Pesah bahasa Ibrani.
Dan Indonesia itu diartikan Paskah. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 21, saya membaca demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus saya sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Bahasa Inggrisnya the Passover, Paskah, artinya melewati. Bila kita membaca ayat 26 sampai 27, berkata demikian. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Maka berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Orang Yahudi merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Bulan pertama itu dituliskan bulan Abib. Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-15 berkata demikian. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan, salah baca, Imamat 23 ayat yang ke-15 yang mengatakan demikian. Kemudian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan. Ayat yang ke-16. Kemudian harus kamu menghitung Abib. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menurut tanggalan atau penanggalan Babilonia disebutkan pada bulan pertama itu ada di bulan Abib atau Nisan. Bulan Nisan itu menurut perkiraan di bulan kita atau penanggalan kita itu masuk bulan Maret, April. Yang kedua, menurut tanggalan orang Yahudi dalam bahasa Babilonia itu Iyar, itu April, Mei. Yang ketiga, Sivan, yaitu Mei dan Juni. Yang keempat, Tamus, yaitu antara bulan Juni sampai bulan Juli. Dan yang kelima, Av, bulan Juli sampai Agustus. 6, Elul, E-L-U-L, Agustus September. Yang ketujuh, Tisri, September Oktober. Yang kedelapan, Cheswan, Oktober November. Yang kesembilan, Keslu, November Desember. Ke-10 itu Tefet, Desember Januari.
yang ke-11 Shefat, Januari Februari, dan bulan ke-12 yaitu Adar, Februari sampai bulan Maret. Dalam bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Paskah bagi Tuhan. Bila kita membaca Ulangan pasal 16, Ulangan 16 ayat yang ke-6, tetapi di tempat akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Abib bahasa Ibrani dan Nisan itu bahasa Babilonia. Kenapa bisa terjadi segini? Dikarenakan adanya pembuangan. Dan bila kita mengingat akan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu adalah nama-nama orang Yahudi yang kemudian dirubah namanya menjadi orang-orang Babilonia. Mesak itu berasal dari nama Mesael. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita memperhatikan ayat-ayat tadi, jelas bahwa Paskah itu dimulai sore hari atau petang. Paskah dirayakan tidak hanya satu hari menurut bangsa Yahudi. Kita hanya satu hari bisa selesai. Orang Yahudi itu harus 7 hari. Dimulai tanggal 14 bulan pertama, bulan Abib atau Nisan, dan berakhir sampai tanggal 21 bulan Nisan atau bulan Abib. Kita akan membaca kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kamu adakanlah pertemuan kudus, baik pada hari pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi dari perkataan ini, ayat ini, semua orang Israel wajib ikut merayakan Paskah itu, dan dimulai pada sore hari. Ini Paskah orang Yahudi. Bagaimana dengan pendatang? Mereka harus ikut dan harus memenuhi syarat. Bila mereka bukan orang Yahudi asli, untuk menjadi orang Yahudi mereka harus sunat. Setelah sunat baru boleh ikut merayakan Paskah. Bila mereka pendatang tapi tidak mau, mereka harus pergi dari Israel. Dan kemudian kalau ada orang yang lalai gimana? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, saya menemukan ayat di sana yang mengatakan, ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, Bilangan 9 ayat 11,
pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14 pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Jadi tidak diizinkan untuk lalai. Bila lalai mereka akan dihukum. Dan hukumannya tidak main-main. Hukumannya adalah mati. Yang tidak bisa merayakan mungkin dikarenakan mereka dalam keadaan najis. Seperti kita ketahui, banyak wanita yang tiap bulan pasti datang bulan, mereka tidak bisa merayakannya. Dan kemudian mereka tidak boleh merayakan pada bulan itu, harus merayakan bulan berikutnya dalam tanggal dan waktu yang sama. Satu tanggal 14 sampai 21 dimulai pada waktu senja, dan apa yang mereka harus makan itu pun semua sudah diatur, seperti hari raya Paskah orang Yahudi yang diperingati tanggal 14 sampai 21 bulan Nisan atau bulan Abib. Dan juga harus selama 7 hari, 7 hari full fokus pada perayaan. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh bekerja. Menurut ayat tadi, yang boleh bekerja hanya untuk ngurus makanan-makanan yang akan dinikmati. Bapak Ibu Saudaraku, Paskah Yahudi, Ulangan 16 ayat yang ke 2 dan 6, 16 ayat 2 dan 6. Maka engkau harus menyembelih kambing domba atau lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Ayat 6. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Domba, kambing atau lembu yang 1 tahun umurnya, yang sudah dipilih dan diasingkan selama 4 hari sebelumnya. Saya ingin membicarakan lebih detail lagi sebab hal ini berkaitan, berhubungan dengan Paskah kita, yaitu Paskah Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari tadi kita melihat ada sayur pahit, roti tidak beragi, dan kemudian bagaimana mengatur korban Paskah, yaitu domba, kambing atau lembu yang berumur setahun. Maka di sini ada aturan mainnya, diatur yang disebut perjamuan makan Paskah, itu disebut sebagai namanya seder. Seder ini membicarakan tentang 3 makanan wajib bagi orang Israel untuk memperingati Paskah. Saya ingin cepat saja. Yang pertama adalah roti tidak beragi. Roti tidak beragi ini bukan roti tawar, tapi roti yang memang tidak ada raginya. Bila kita membaca ayat-ayat tadi, maka kita temukan hari raya roti tidak beragi itu juga disebutkan sebagai hari raya Paskah. Selama 7 hari tidak boleh ada ragi. Nanti akan saya ceritakan prosesinya. Yang kedua adalah sayur pahit.
Sayur pahit ini bukan sayur daun pepaya yang sudah diubah oleh orang-orang sini menjadi sayur yang begitu nikmat, ataupun sayur pare. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sayur pahit ini bukan sayur itu. Dan yang ketiga adalah daging domba, kambing atau lembu. Penyembelihan itu dilakukan di bait Allah oleh seorang imam. Kemudian dibawa pulang, dibakar sambil membawa sedikit darah yang akan disapukan pada ambang pintu, yaitu jenang di depan pintu. Itu kusennya kasih darah. Itu suatu kewajiban bagi orang Israel. Dan daging itu tidak boleh direbus, tidak boleh dikasih bumbu macam-macam, tidak dimasak, harus dipanggang. Ini keharusan, harus dibakar. Dan itu pun diatur tidak boleh isi perutnya dibuang baru dibakar, beserta dengan isi perutnya. Dan catatan yang lebih seru lagi, itu harus tidak boleh ada tulang yang patah. Dan ketika kita memakannya, daging domba yang sudah dibakar atau dipanggang itu tidak boleh sampai tulangnya lepas. Seperti kebiasaan kita, kalau kita makan ayam, kita suka tulang mudanya. Nah, itu tidak boleh, karena tulang muda bisa dinikmati ketika tulang itu satu dengan yang lain lepas. Dan jangan mimpi untuk menikmati sumsum, apalagi otak kambing ataupun otak lembu. Tak ada istilah di orang Israel untuk menikmati hal-hal yang seperti itu. Karena dengan catatan tulang tidak boleh patah. Ada ayatnya kah? Saya akan bacakan satu saja, sebenarnya ada banyak, supaya kita tidak kesulitan. Makanya kita membaca Keluaran pasal 12 ayat yang ke-46 yang berkata begini. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga, kecuali keluarganya kecil bisa ditambah dengan tetangga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Jadi aturannya dimasak di rumah itu, dimakan di rumah itu. Tidak boleh dimasak dibakar di rumah itu dan tetangga kemudian dibagi. Daging itu tidak boleh keluar dari rumah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-46. Jadi bila kita melihat aturan Paskah orang Yahudi ini, maka sangat ketat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita membaca dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Markus 14 ayat yang ke-12 berkata demikian. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berarti, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya,
ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Jadi di sini kita jelas Paskah itu membutuhkan persiapan. Menurut perjanjian orang Yahudi memperingati Paskah, tanggal 10 domba itu harus sudah dipilih dan disimpan. Setelah itu tanggal 14 baru disembelih di bait Allah oleh imam, dan kemudian ambil dombanya itu utuh, dibakar di rumah beserta dengan sedikit darah untuk disapukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya ingin menceritakan tentang prosesi seder atau perjamuan makan. Sebagai persiapan Paskah, setiap keluarga menyembelih seekor domba atau kambing jantan berumur 1 tahun dan mengoleskan darahnya pada ambang dan jenang pintu rumahnya. Mereka memanggangnya atau membakarnya lengkap dengan isi perut, dan sementara itu anak-anak diberi tugas mencari sisa-sisa ragi dalam rumah dan membuangnya, sementara nyonya rumah menyalakan lilin Paskah. Kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan lilin dan anggur pertama, disertai meminum anggur yang pertama dan disertai dengan pencucian tangan. Kemudian ada pemecahan roti tak beragi dan memakannya, serta apikoman, makanan pencuci mulut yang dipersiapkan setelah makan roti tak beragi sebagai hidangan pembuka. Dilanjutkan dengan makan salad yang dicelupkan ke dalam cuka dan air garam sebagai hidangan pembuka. Kemudian sesudah itu seluruh isi rumah makan sayur pahit atau haroset, yaitu campuran kenari, buah-buahan dan anggur. Lalu anak kecil yang sudah dipersiapkan akan bertanya kepada ayahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikenal sebagai 4 pertanyaan Paskah. Pertanyaan pertama, pada malam hari kita makan roti tak beragi dan roti beragi, tetapi kenapa malam ini kita hanya boleh makan roti tidak beragi? Kemudian ayahnya menjelaskan. Yang kedua, pada malam hari ini kita makan masakan yang dimasak, dipanggang atau direbus. Tetapi kenapa malam ini hanya makan masakan yang dipanggang atau dibakar saja, yang lain tidak boleh? Ayahnya yang harus menjelaskan. Yang ketiga, pada malam lain kita mencelupkan hanya 1 kali saja, dan kenapa pada malam hari ini kita harus mencelupkannya sampai 2 kali? Ayahnya harus menjelaskan tentang kisah Paskah pertama bangsa Israel terbebas dari tanah Mesir. Dan yang keempat, pada malam lain kita makan dengan duduk sambil bersandar. Tetapi mengapa pada malam ini kita makan dengan tidak duduk bersandar? Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, sang ayah harus menceritakan tentang kisah secara detail perbudakan Israel di Mesir, kemudian minum anggur yang kedua dan mencuci tangan lagi untuk kedua kalinya. Kemudian memakan roti yang tak beragi
dan makannya sayur pahit, dan makanan penutupnya dilanjutkan dengan perjamuan festival, yaitu makan daging domba atau kambing atau lembu yang setelah disembelih dibakar di rumah, dimakan bersama-sama. Setelah itu minum anggur yang ketiga, dan yang terakhir mereka berdoa mengundang Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan sebelum Mesias itu datang, maka Elia itu akan datang. Oleh sebab itu mereka mempercayainya dan mengundang Elia untuk datang ke rumahnya. Di antara tahapan makanan Paskah ini ada nyanyian puji-pujian yang disebut namanya Halel. Halel itu adalah pujilah Tuhan. Makanya muncul kata haleluya. Ya, itu adalah Yahweh. Jadi artinya Halel atau haleluya itu adalah bukan puji Tuhan, tapi pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih. Jadi di sini mereka diwajibkan untuk memuji Tuhan, untuk pujilah Tuhan. Jadi haleluya itu bukan diarahkan kepada Tuhan, tapi diarahkan kepada semua umat Tuhan. Biarlah mereka memuji Tuhan. Biarlah mereka menyembah dan memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai seluruh umat. Itulah haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur dengan jelas mengatakan dari kitab Mazmur 115 sampai 118 penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dan bila pagi hari makanan yang tidak habis harus dibakar sampai habis. Itulah Paskah bagi orang Yahudi. Bagaimana dengan Paskah kita? Saya akan lanjutkan besok hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati.